Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamzah Husni Hadrom dengan NIM 10602035 dari kelas TRPL 2A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hashing dan hash table. Jadi ini adalah salah satu struktur data penting yang membuat pencarian data bisa sangat cepat. Nah, jadi di sini tuh tentunya kayak ada tantangan pencarian cepatnya. Kemudian terdapat linear search lambat. Jadi ON ini tuh banyaknya data yang dicari ya. Kemudian binary search butuh data terurut. Kemudian dengan hash table cepat. Jadi kayak misalnya kita punya 1 juta data. Kalau kita pakai linear search, butuh cek satu persatu bisa ya lama sekali lah. Tapi kalau binary search ini tuh memang lebih cepat, tapi syaratnya tuh datanya harus sudah diurutkan. Nah, hash table ini tuh hadir untuk mengatasi masalah ini. Dengan hash table rata-rata pencarian bisa dilakukan dalam waktu konstan 0,1 ya ini rumusnya. Nah, kemudian hash versus hashing. Jadi kita sering bingung antara hash dan hashing. Jadi simpelnya hash itu hasilnya berupa angka indeks. Hashing adalah prosesnya, yaitu bagaimana data diubah menjadi angka tersebut. Contohnya kata apel dimasukkan ke fungsi hash, misal hasilnya 3, maka data disimpan di slot nomor 3. Nah, kemudian di ini ada terdapat fungsi hash. Nah, fungsi hash ini tuh mengambil input berupa kunci, bisa string, angka, atau ya yang lainnya. Hasilnya adalah indeks di tabel. Fungsi hash harus konsisten, artinya input yang sama selalu hasilnya sama. Harus cepat, tidak boleh terlalu rumit. Dan yang penting hasilnya merata supaya tidak banyak tabrakan. Kemudian di sini ada load factor ya. Load factor adalah ukuran kepadatan tabel hash. Rumusnya jumlah elemen dibagi ukuran tabel. Kalau load factor kecil, performa tetap bagus. Kalau load factor besar, artinya banyak slot sudah terisi. Peluang tabrakan meningkat juga. Biasanya kalau load factor melewati 0,7, tabel diperbesar. Kemudian di sini ada collision handling ya. Jadi collision handling ini tuh terjadi kalau dua kunci menghasilkan indeks yang sama. Ada dua cara umum menanganinya. Pertama, chaining, menyimpan daftar. Jadi semua data yang tabrakan ditaruh dalam satu list. Kedua, open addressing, data tidak pakai list, tapi dicari slot kosong lain langsung langsung di tabel. Misalnya geser 10 langkah. Jadi termasuk linear probing ya. Jadi seperti contohnya di sini untuk collision, nah di sini. Nah, jadi di sini sudah ada ini juga seperti definisi insert, search, dan delete ya. Di sini juga saya menginginkan contohnya apel, pisang, mangga, jeruk. Jadi di sini kita bisa lihat. Nah, di sini saya besar dulu. Nah, jadi di sini ada collision.py ya. Jadi tabel hash ini tuh indeks nolnya pisang ya, kemudian indeks satunya itu mangga. Nah, tapi ini sudah diinsert di indeks satu jeruk juga. Kemudian di sini indeks 2 terdapat apel juga. Apel ya. Kemudian kita search pisang. Nah, maka di search pisang. Nah, jadi pisang ini tuh terdapat di indeks ke-20 atau indeks ke-0 dengan nilai 20. Kemudian tabel hash setelah ini setelah delete-nya ya. Jadi mangganya juga terdelete. Seperti itu. Dan saya lanjutkan. Nah, ini terdapat perbandingan metode ya. Jadi chaining, mohon maaf. Chaining itu gampang diimplementasikan dan tetap jalan meskipun tabel penuh. Mohon maaf. Nah, di sini ada chaining juga. Nah, di sini kita langsung play saja ya. Nah, di chaining ini tuh tabel hasilnya. Nah, jadi ketika kita search jeruk, maka ditampilkanlah nilai 20 ini ke yang ke-20 di indeks 2. Seperti itu kurang lebihnya.
Untuk install dan delete-nya itu sama ya. Ini hanya untuk uh, metode dasar saja atau function dasar. Saya inginkan C ini gampang diimplementasikan dan tetap jalan meskipun tabel penuh karena cukup menambah panjang list, tapi memang butuh memori ekstra. Sementara open addressing lebih hemat memori karena semua data di tabel, tapi kinerjanya bisa menurun jika tabelnya itu terlalu penuh. Kemudian di sini terdapat kompleksitas. Hastabel terkenal karena rata-rata operasinya itu 0, 1. Artinya secepat apapun data bertambah, waktu pencariannya tetap konstan. Tapi kalau fungsi hash jelek atau tabel penuh, collision bisa menumpuk dan akhirnya waktu bisa jadi ON. Dan di sini tuh banyaknya data yang dicari ya. Jadi kualitas fungsi hash dan load factor sangat berpengaruh. Kemudian di sini ada di implementasi Python yang tadi ya. Jadi kita tuh bisa menambah data, mencari dan menghapus. Di akhir itu kita tampilkan jumlah collision dan rata-rata panjang rantai. Dari output terakhir kalau dua data bisa masuk di slot yang sama, itulah collision yang kita ukur. Kemudian untuk studi kasusnya di sini ya, stable kita buka kodenya saja dulu. Nah, ini untuk studi kasusnya. Ini ada dictionary sama set unik ya. Nah, ini set uniknya. Jadi ini data aslinya. Oke, data aslinya. Dan ini set uniknya. Ini tuh set unik tuh yang sudah di lebih terurut lah. Nah, kemudian sini ada dictionary. Nah, dictionary ini menyimpan datanya juga si nilai-nilainya ini. Yang ini 10, ini ke 20, ini ke 30 seperti itu. Nah, jadi hash table itu tidak hanya teori tapi dipakai sehari-hari, misalnya dictionary Python, case di browser, struktur set untuk data unik atau deteksi file kembar menggunakan hash isi file, dan dictionary itu bisa di Python atau Java Map. Caching itu biasanya di browser atau database, set unik, dan deteksi duplikasi file. Nah, jadi kesimpulannya, hash-table adalah struktur data untuk pencarian cepat, tapi agar optimal, perlu fungsi hat yang baik, load factor dikendalikan, dan teknik collision handling yang sesuai. Dengan praktik yang tepat, hash-table sangat efektif di banyak aplikasi nyata. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.